Prabowo cek pembangunan IKN untuk persiapan upacara HUT RI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengecek kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Senin, yang nantinya bakal menjadi lokasi upacara HUT ke-79 Republik Indonesia. Prabowo, yang didampingi jajaran pejabat Kementerian Pertahanan dan Kodam Enam Mula Warman, meninjau lokasi pembangunan Istana Negara di IKN, Kabupaten Penanam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di IKN, Prabowo mendengarkan paparan dari tim konstruksi IKN mengenai progres pembangunan sekaligus mendengar rencana mempersiapkan lokasi untuk upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Prabowo juga memberi masukan ke tim konstruksi dan tata kota, salah satunya terkait kiat-kiat menumbuhkan rumput. Jadi, kalau bisa diairin sebelum mataharinya naik, kata Menhan Prabowo saat berbincang-bincang dengan para pekerja yang berada di sekitar lokasi proyek. Dalam sela-sela kegiatannya, Prabowo juga sempat menyapa para pekerja konstruksi di kawasan IKN. Masih puasa nggak? Tanya Menhan Prabowo kepada sejumlah pekerja proyek di IKN. Lebaran bisa pulang kan? Prabowo kembali bertanya ke para pekerja. Pulang, Pak, kata mereka kompak. Usai berkeliling, Prabowo lanjut rapat di Kompleks Hunian Pekerja Konstruksi IKN dengan jajaran pejabat dari Kemhan RI dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam kegiatan itu, rombongan pejabat yang mendampingi Prabowo, antara lain Panglima Daerah Militer, Pangdam, Enam Mula Warman Maijen TNI Tri Budi Utomo, Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kabaranahan, Kemhan Marsikal Muda TNI Yusuf Jauhari, Kepala Biro Humas Sekjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta, Staf Khusus Menhan Bidang Manajemen Pertahanan Letjen TNI, Purnawirawan, Sjafri Syamsuddin, dan penjabat, PJ, Bupati Penajam Pasir Utara, PPU, Makmur Marbun. Menhan Prabowo, selama berkegiatan di IKN, juga masih didampingi oleh ajudannya, Mayor Infantri Teddy Indrawijaya yang pada akhir Februari 2024 menerima promosi jabatan sebagai Wakil Komandan Batalion Infantri, Wadanyonif, Para Rider 328 Dirgahayu. OIKN sebut pentingnya kolaborasi dengan akademisi bagi pembangunan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan pentingnya kolaborasi dengan akademisi untuk mewujudkan pembangunan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, smart, green, dan sustainable, di IKN. Penyusunan level of service (LOS), yang turut melibatkan akademisi dari Universitas Atmajaya dan Universitas Gadjah Mada ini menjadi living document atau dokumen tumbuh yang digunakan sebagai acuan pembangunan IKN hingga tahun 2045. Ujar tenaga ahli pimpinan bidang manajemen perkotaan Otorita IKN Desiderius Vidi Indrayana dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Vidi menekankan pentingnya kolaborasi dengan akademisi untuk mewujudkan pembangunan yang smart, green, dan sustainable. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penetapan standar kualitas layanan serta pengukuran dan evaluasi LOS, OIKN dan keluarga alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kamajaya, telah sukses menggelar seminar nasional dan sosialisasi LOS pengelolaan gedung dan kawasan. Kegiatan yang berlangsung di Universitas Atmajaya Kampus 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta ini diselenggarakan di bawah koordinasi Kedeputian Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Iwan Suprijanto. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprajipto mengatakan bahwa standarisasi untuk konsep bangunan gedung harus disusun dan dijadikan pedoman pembangunan dan pengelolaan, terlebih konsep IKN ini berbeda dengan kota-kota lainnya. Jadi kita punya tugas untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya. Apabila nanti implementasinya berjalan dengan baik, tentunya manfaatnya akan dirasakan oleh semua orang, salah satunya dengan memperpanjang usia masa layak bangunan hingga waktu optimal bahkan lebih sehingga mampu mewujudkan kota yang nyaman dan nikmat untuk semua, ujar Iwan. Sementara itu, Ketua Panitia Acara AR.
Blasius Lukie Putranto berharap dapat terjadi perbaikan signifikan dalam manajemen infrastruktur dan layanan perkotaan. Terlebih, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun IKN yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Dukungan dari berbagai pihak, seperti otoritas pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pelaku industri, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mencapai konsensus dalam penetapan standar kualitas layanan yang diinginkan, katanya. Kemenaker prioritaskan revitalisasi Balai K3 dukung pembangunan IKN. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker, memprioritaskan revitalisasi Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja, K3, Samarinda, Kalimantan Timur untuk mendukung program pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Revitalisasi Balai K3 Samarinda tidak luput dari rencana strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Ia mengatakan untuk bisa menopang kebutuhan K3 dalam proyek pengerjaan pembangunan IKN maka rencana revitalisasi itu akan mencakup dalam beberapa aspek penting. Aspek tersebut berupa revitalisasi dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pengujian K3 dan fasilitas bangunan gedung utama Balai K3 Samarinda. Menurut dia, revitalisasi juga menyasar peningkatan mutu kemampuan terhadap sumber daya manusia di Balai K3 Samarinda, yang lokasinya berdampingan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Menaker menilai banyaknya proyek pembangunan di IKN yang diperkirakan akan berjalan dalam jangka panjang menjadi latar belakang revitalisasi tersebut. Dia mengatakan Balai K3 Samarinda harus dipersiapkan menjadi garda depan untuk menjamin kelancaran dan keamanan para pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN. Selain itu, balai tersebut juga harus mampu menjawab tantangan perluasan jangkauan pengujian K3 dari masifnya pembangunan yang akan berlangsung di Kalimantan Timur seiring adanya IKN nanti.